hidupmu yang hari ini mungkin menangis di hadapan Tuhan. Tuhan menampung setiap tetes air matamu. Tuhan tidak menyepelekan penderitaanmu. Bahkan saya mau katakan, kadang-kadang tetesan air mata itu jadi benih pemulihan. It is the time for morning with the word. Puji Tuhan, selamat pagi, bergabung lagi di Morning with the Word di YouTube channel saya, Mario Marcelo. Hari ini hari yang Tuhan jadikan, amin. Hari ini penuh berkat, hari ini penuh dengan sukacita, hari ini penuh dengan tawa. Walaupun tidak semua hari mungkin penuh dengan senyum, penuh dengan tawa. Mungkin kita sedang ada di hari yang penuh dengan tangisan. Hari-hari di mana harapan pupus, hari-hari di mana rasanya sudah putus asa. Hari-hari di mana sepertinya tangisan jadi teman malam kita. Hari-hari di mana penuh dengan kesedihan. Tapi percayalah bahwa tangisan bersama Tuhan bukanlah akhir. Alkitab berkata di dalam Mazmur 126 ayat yang kelima dikatakan, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Alkitab berkata orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Jadi percayalah, di dalam Tuhan tangisan bukan akhir. Ada sorak-sorai setelah itu. Ada berkat setelah itu. Waktu kita datang pada Tuhan, percayalah hari-hari kesedihan bukanlah akhir dari bab cerita. Tapi masih ada bab berikutnya, yaitu yang penuh tawa, penuh berkat, penuh kesetiaan, penuh sukacita. Tapi percayalah bahwa Tuhan menghitung setiap tetes air mata kita. Mazmur 56 ayat 9a dikatakan, engkau menghitung-hitung sengsaraku. Air mataku kau tampung dalam kirbatmu. Bukankah semuanya itu telah kau daftarkan? Tuhan tidak menyepelekan penderitaan kita. Bahkan Tuhan menghitung, menampung setiap tetes air mata yang jatuh dari mata kita di kirbatnya. Ingat di perjanjian lama, Yesaya pernah diutus ke rumah Hizkia karena Hizkia sakit. Dan Tuhan memerintahkan Yesaya untuk Hizkia berpamitan kepada keluarganya karena usianya sudah selesai. Lalu Yesaya taat kepada Tuhan dan menghampiri Hizkia ke rumahnya dan berkata, Tuhan memerintahkan aku untuk datang kepadamu dan berkata bahwa usiamu sebentar lagi selesai, datanglah kepada keluargamu berpamitan. Lalu Hizkia menangis. Belum saja Yesaya pergi jauh dari rumahnya, tangisannya ditampung di kirbatnya Tuhan. Dan Tuhan melihat setiap tetes air mata yang keluar dari Hizkia. Dan Tuhan memerintahkan Yesaya untuk kembali ke rumah Hizkia dan mengatakan, telah kudengar doamu dan kulihat air matamu. Umurmu diperpanjang 15 tahun. Dan saya percaya setelah tangisan itu, Hizkia umurnya diperpanjang, artinya sakitnya sembuh dong. Dia bersuka cita, pasti dia berbahagia, pasti harinya bukan hari yang penuh tangisan lagi, tapi hari yang penuh tawa. Kalau Tuhan bisa lakukan buat Hizkia, Tuhan lakukan juga buat hidupmu yang hari ini mungkin menangis di hadapan Tuhan. Tuhan menampung setiap tetes air matamu. Tuhan tidak menyepelekan penderitaanmu. Bahkan saya mau katakan, kadang-kadang tetesan air mata itu jadi benih pemulihan. Ingat ketika Lazarus sakit, kemudian Marta Maria mengirim kabar kepada Yesus, dan Yesus baru datang hari keempat setelah Lazarus mati. Dan waktu Lazarus mati, ada Yesus di situ. Di hari keempat itu, Maria menangis. Dan waktu Maria menangis, Alkitab berkata, Yohanes 11 ayat 35, maka menangislah Yesus. Yesus ikut menangis. Tetesan air mata Yesus justru jadi benih. Setelah itu Lazarus dibangkitkan. Setelah itu mujizat terjadi. Di tiap tetes air mata
ada benih pemulihan waktu kita datang pada Tuhan. Karena setiap tetes air mata kita mengundang empatinya Tuhan. Sebagaimana Maria menangis, Yesus ikut menangis. Demikian kita imani, waktu kita menangis, setiap tetes air mata yang keluar dari mata kita membuat Tuhan Yesus di sorga juga empati kepada kita, dan Tuhan juga bisa meneteskan air mata dan menjadi benih pemulihan buat kita. Ingat ketika Hana menangis di bait Allah, itu jadi benih untuk lahirnya seorang nabi buat Israel. Jadi setiap tetes air mata, tangisan bukan akhir. Setelah itu masih ada tawa. Alkitab berkata Lukas 6 ayat 21 bagian B, berbahagialah kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Tuhan menjanjikan pemulihan. Tuhan menjanjikan tawa kembali. Tidak selamanya tangisan ada di hidupmu. Akan datang waktunya engkau akan tertawa lagi. Akan datang waktunya pemulihan yang dahsyat terjadi di hidupmu. Naomi, dia kehilangan 2 anak laki-lakinya, kehilangan suaminya. Mungkin ada tangis di hidupnya. Tapi masih ada Ruth, menantunya yang setia ikut dia sampai di Bethlehem. Bahkan Naomi berkata, jangan panggil aku Naomi. Naomi artinya yaitu penuh sukacita, menyenangkan. Tapi panggil aku Mara, maksudnya pahit. Hidupnya penuh dengan kepahitan. Suaminya meninggal, 2 anak laki-lakinya meninggal. Tapi kemudian Ruth yang setia kepadanya akhirnya menikah dengan Boas. Ruth bukan hanya datang di ladang Boas dan Ruth bisa memberi Naomi makan, tapi Ruth kemudian menikah dengan Boas. Dan akhirnya Naomi bisa menggendong Obed yang merupakan nenek moyang Daud. Dan bukan hanya nenek moyang Daud, tetapi juga menjadi nenek moyang atau silsilah Yesus. Lihat betapa air mata diganti dengan tawa. Tuhan bisa mengganti air matanya Naomi menjadi tawa yang sukacita. Karena dia menjadi nenek moyang akhirnya dari Daud dan masuk dalam silsilah Yesus. Tuhan berjanji, kamu yang menangis sekarang ini akan tertawa lagi. Tuhan berjanji, Tuhan bisa memulihkan. Tuhan berjanji, Tuhan bisa mengembalikan semua yang hilang. Tuhan berjanji bahwa tangis tidak untuk selamanya. Ada tawa yang Tuhan siapkan, ada kebahagiaan yang Tuhan siapkan. Puji Tuhan, saya tidak tahu hari ini ada tangisan apa yang ada di hidupmu, tapi saya percaya engkau yang menyaksikan Morning with the Word bukan kebetulan. Tuhan tahu setiap tetes air matamu. Tuhan tidak menyepelekannya, Tuhan menampung di kirbatnya, dan bukan hanya itu saja, Tuhan menjanjikan bahwa kamu akan tertawa lagi. Tuhan menjanjikan ada pemulihan. Tuhan menjanjikan ada jawaban doa. Kuatkan hatimu, jangan menyerah, jangan gentar, jangan takut. Masih ada Tuhan yang selalu setia bersamamu. Mari kita bersyukur, kita doa. Terima kasih buat firman kebenaran yang menguatkan, memerdekakan, meneguhkan kami Tuhan. Bersyukur Tuhan Yesus, di pagi ini firman Tuhan kembali menyegarkan kami. Kami percaya setiap firman tidak kembali dengan sia-sia. Setiap firman boleh berkati anak-anak-Mu. Tuhan jamah anak-anak-Mu yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang butuh jalan keluar Tuhan buka jalan hari ini buat mereka. Yang berharap berdoa, doanya dikabulkan. Di dalam nama Yesus kami doa bersyukur, haleluya, amin. Tuhan menampung setiap tetes air mata dan Tuhan menggantinya dengan setiap tawa sukacita. Jika itu jadi responmu, tulis di kolom komentar. Jangan lupa bagikan link Morning with the Word di pagi ini kepada teman, sahabat, keluargamu. Biar bukan hanya kamu yang diberkati, tapi banyak orang boleh juga diberkati. Tuhan berkati, see you.